Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan di Bandara Kuala Lumpur International Airport 1 untuk melihat bagaimana sih suasana bandara ini ketika Malaysia memberlakukan lockdown total. Ini begitu masuk terasa banget suasananya sangat sepi sekali, karena biasanya begitu masuk aja udah bisa ngelihat banyak orang, baik itu penumpang yang akan bepergian atau sahabat-sahabat dan keluarga orang yang hanya mengantarkan penumpang saja. Terus scan temperaturnya ya, dan ini benar-benar sepi sekali, hanya beberapa counter saja yang buka untuk check-in karena mungkin juga nggak banyak penerbangannya. Nanti kita lihat ada berapa penerbangan hari ini di Bandara Kuala Lumpur ini. Jadi sekarang saya mau langsung check-in dulu karena kebetulan saya bakalan terbang ke Jakarta. Untuk pesawat atau penerbangan ke Jakarta hari ini itu hanya ada satu, yaitu Garuda Indonesia. Langsung saja ke counter check-in yang di sana. Ini sepertinya banyak petugas imigrasi ya. Bener, kayaknya banyak akan mendeportasi warga-warga negara asing yang nggak memiliki surat izin tinggal resmi kayaknya. Bisnis. Check-in time. Ini sepertinya orang-orang yang akan dideportasi ya, mungkin karena visanya habis atau emang nggak punya, nggak tahu gimana. Jadi ini saya naruh tote bag saya, kebetulan saya ini bawa tote bag. Jadi tadi sama mbak-mbak di counternya disuruh ngantar di sini. Total barang bawaan saya, luggage saya itu 2 buah, itu 38,7 kg. Nah ini kalau lurus ke sana, ini adalah penerbangan untuk penerbangan domestik Malaysia. Sepertinya sepi juga, nggak ada orang. Juga ini toko-toko atau kedai-kedai juga sepertinya lagi pada tutup semua. Kelihatan banget ini benar-benar sepi sekali. Ini yang di sana kiri kanan itu counter check-in untuk Malaysia Airlines. Nanti kita lewat untuk melihat suasananya. Ini toko-toko pada tutup semua ya, mungkin karena emang lagi lockdown atau emang karena pengunjung bandara sepi, makanya mereka tutup. Itu sampai ke ujung sana itu tokonya tutup semua. Yang sebelah kiri ini kayaknya untuk check-in Malaysia Business Class atau First Classnya Malaysia Airlines. Nah ini kalian semua bisa ngelihat nih, ini adalah tempat check-in untuk Malaysia Airlines. Ini lihat domestic economy, sepertinya nggak ada yang lagi ngantri cuy. Apa emang karena benar-benar lagi sepi ya, dan karena juga waktu lockdown ini pergerakan masyarakat di Malaysia ini juga dibatasi oleh pemerintahnya. Nih kosong melompong. Nah itu dia kayak papan informasi penerbangan departure-nya. Nanti kita lihat ada berapa flight dari KLIA 1 ini hari ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Kayaknya itu yang untuk domestik cuma ada Kota Kinabalu sama Sabah atau apa tadi, 2 domestic flight dan 9 international flight.
untuk hari ini, makanya mungkin jadinya bandara ini sepi banget ya. Hanya ada beberapa passenger. Sekarang kita ngelihat ke arah sana bagaimana. Ya sepertinya sama aja sih, ini pada konter-konter penerbangan yang lainnya juga pada tutup. Ini yang sebelah kanan lift kalau mau ke naik kereta KLIA Express atau KLIA Transit. Nah ini juga konter-konter ini pada kosong semua, nggak ada petugasnya, juga penumpang juga nggak ada. Sekarang kita lihat yang arah mau masuk ke international flight. Jadi kalau mau international flight itu nanti turun ke bawah, itu ada imigrasi. Di sana kita akan melakukan pengecekan imigrasi. Nanti paspor kita akan dicap tanda keluar. Kita lihat dulu dari atas, karena ini nggak boleh ya kalau misalnya shoot kamera di area imigrasi. Ya kelihatannya juga kosong. Jadi sekarang saya mau langsung masuk aja ke imigrasi, nanti kita lihat di dalam terminalnya seperti apa. Barusan udah ngelewatin counter imigrasi, jadi semuanya itu nggak ada masalah. Sekarang saya udah berada di main building terminal. Jadi KLIA 1 ini ada dua building, satunya main building ini untuk international flight ada dua bagian terminal, maksudnya kiri dan kanan, dan satu lagi itu di sebelah sana ada satellite building terminal. Jadi biasanya untuk transfer ke satellite building itu, satellite terminal itu naik ini ya, di depan sini ada Aerotrain atau bus, tapi umumnya orang akan naik Aerotrain. Nah jadi karena sekarang itu lagi pandemi dan Aerotrainnya tidak beroperasi, saya akan naik ini menuju ke shuttle busnya. Shuttle busnya ada di bawah sini. Ini kebetulan karena bisnis kelas saya mendapatkan akses untuk ke lounge, tapi tadi diinformasikan kayaknya nggak ada lounge yang buka, tapi penasaran saya mau coba lihat aja. Nah ini kita udah sampai di satellite building untuk KLIA 1. Sepertinya di sini juga nggak ada apa-apa, semua toko, semua kedai-kedai, gerai-gerai itu pada tutup semua, dan juga orang, bahkan untuk melihat orang juga sangat sulit sekali. Tapi ada beberapa petugas dan juga kayak karyawan kebersihan itu masih ada. Ini benar-benar sepi. Kalian bisa ngeliat ini Dati free kios atau toko-toko free Dati itu tutup semua ya. Jadi bagi kalian yang berencana mau pulang ke Jakarta dan mau membeli oleh-oleh kayak biasanya coklat itu di bandara, mending beli dulu sebelum ke bandara, karena ini semua tutup. Maupun di yang di sana tadi, yang di main building itu juga pada tutup free duty-nya. Jadi semua toko itu kayaknya tutup. Beginilah suasana di satellite buildingnya KLIA 1. Jadi kalau untuk area lounge itu ada di mezanin, level mezanin itu di atas ya, di atas. Nanti saya akan coba melihat apakah ada, karena ini kan ada beberapa pilihan dari Garuda nggak sih, milih lounge yang mana, tapi nggak tahu yang mana yang buka, apa semuanya tutup gitu. Bisa dilihat sendiri kan, bahkan orang pun nggak kelihatan. Sekarang saya mau naik dulu ke atas, melihat situasi di atas seperti apa. Ini dia, sepertinya sama aja, pada tutup. Ini juga gerai-gerai makanan tutup,
karena emang mungkin nggak ada orang di sini ya, karena durasi atau frekuensi flight itu sangat jarang sekali. Nah itu dia Aerotrain. Kalau tadi kita naik Aerotrain itu akan turunnya di sana. Nah ini yang sebelah kanan adalah hutan yang ada di tengah-tengah KLIA Satellite Building ini. Ini benar-benar serasa kayak bandara mati atau gimana gitu ya, sepi banget. Nah ini area-area lounge, ini Plaza Premium Lounge tutup, sayang sekali, padahal di vouchernya ada pilihannya, bisa kalau misalnya ini buka. Sekarang kita lihat lagi yang ke arah sana, apakah ada yang buka atau enggak. Nah ini juga Flight Club tutup. Ini juga tutup karena emang penerbangan lagi sepi ya, jadi mungkin kalau dihitung-hitung operasional costnya itu mungkin nggak untung. Nah ini juga Emirates Lounge itu tutup, ada notisnya ditempel untuk keselamatan bersama, lounge ditutup. Ini juga Starbucksnya tutup. Oke, sekarang saya balik ke main building. Nah sampai di main building lagi, jadi bicara tentang lounge tadi, ada satu lounge yang buka tapi itu pun nggak bisa makan di sana, itu harus dibungkus. Akhirnya saya ngambil minum aja, cappuccino gratis gimana gitu, terus saya pergi. Ini udah sampai di main building terminal lagi, tadi naik bus lagi balik ke sini. Garuda Indonesia itu ada di terminal H4, jadi sekarang kita langsung ke terminalnya, ke gate-nya, kita lihat seperti apa suasananya. Nah ini toko-toko atau gerai-gerai Fridati semua ini tutup ya. Ini jual coklat atau parfum atau gimana gitu, banyak. Sekarang saya langsung menuju gate, kita lihat gimana suasananya. Karena kayaknya yang jam segini saat ini itu hanya ada Garuda satu doang yang di sini, yang di sayap. Ini sayap kiri apa kanan ya? Kalau dari masuk ini harusnya kiri sih. Untuk semua gate ini hanya ada satu gate yang buka, itu gate H4 untuk Garuda. Sepi banget emang. Jadi kalau misalnya ada kelihatan orang atau penumpang itu kayaknya udah dipastiin itu yang bakalan mau ke Jakarta aja itu. Ini udah mulai kelihatan di depan sana. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin nanti saya akan buatkan video kayak ringkasan dari sampai bandara, naik pesawat, mungkin sampai di Soekarno-Hatta juga. Jadi nanti bisa dicek aja, mungkin beberapa hari setelah video ini diupload. Oke semua, thanks all.